Selamat siang, hadirin yang terhormat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini, kesempatan yang baik ini. Berdiri di sini di hadapan Anda, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini, saya hendak menyampaikan sesuatu mengenai sebuah isu penting yang seharusnya telah menjadi perhatian kita sejak lama. Jauh sebelum saya berdiri di sini sekarang ini. Sebuah isu yang mungkin bagi Anda, bagi kita semua, tidak terlalu penting sekarang ini. Dan mungkin beberapa dari kita sudah bosan mendengar sesuatu tentang isu tersebut. Sebuah isu yang saat ini mulai terabaikan, namun saya ingat dampaknya akan sangat mengerikan bagi kita semua. Bukan hanya bagi saya, bukan bagi Anda, tapi bagi kita semua. Kehidupan di bumi ini, di planet ini. Isu yang saya maksud adalah keselamatan dan kelestarian alam sekitar kita, alam di bumi ini. Hadirin yang terhormat, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini keadaan alam sekitar kita di bumi ini, di bumi di mana kita hidup, di mana kita pijak, keadaan semakin hari semakin memburuk. Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Pemanasan global di mana-mana. Berita tersebut tersiar di seluruh dunia. Kemudian menipisnya lapisan ozon karena efek rumah kaca. Lapisan ozon yang seharusnya melindungi kita dari bahaya sinar ultraviolet dari matahari, sekarang semakin menipis karena efek rumah kaca. Bencana di mana-mana. Hampir di seluruh dunia setiap hari terjadi bencana saat ini. Itu merupakan sebuah pertanda dari alam bahwa semakin hari keadaan alam ini, bumi ini, semakin memburuk. Karena siapa? Itulah pertanyaannya. Beberapa dari bencana tersebut memang disebabkan oleh manusia karena kegiatan kita sehari-hari. Tebang pohon, buang sampah sembarangan, pembangunan yang liar, tidak beratur, seperti itu. Itu adalah suatu bahaya yang selama ini seperti kita menutup mata. Kita mengetahui bahaya itu ada di samping kita, di sebelah kita. Tapi kenapa kita menutup mata? Berangkat dari permasalahan itu, hadirin yang terhormat, ayo, saya meminta kepada Anda, memohon kepada Anda semuanya, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, dimanapun Anda berada, untuk mulai membuka mata Anda semua. Tidak hanya mata kita secara fisik, namun mata batin kita, mata hati kita. Bahwa kita ini semua harus sadar. Keadaan alam ini semakin hari semakin memburuk. Kita harus menyadari bahaya yang mengintai kita dari masa depan. Mungkin kita sekarang merasa tidak terlalu khawatir akan bencana-bencana yang terjadi, akan potensi bahaya, dampak dari kerusakan alam di masa depan. Karena kita sekarang sedang menikmati alam ini yang masih lestari, yang masih banyak pepohonan, masih memiliki air yang cukup. Kita masih menikmati, kita masih bisa menikmati alam tersebut. Artinya kita masih hidup dalam kenikmatan alam. Namun, janganlah hanya memikirkan kehidupan kita sekarang. Pikirkan kehidupan masa depan Anda, masa depan anak cucu generasi Anda ke depan. Apakah mereka akan hidup dalam kenikmatan seperti kita saat ini atau tidak? Apakah mereka akan lebih menderita karena bencana-bencana yang lebih sering terjadi setiap hari atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Jadi pikirkanlah tentang masa depan. Pikirkanlah tentang anak cucu generasi kita semua, supaya mereka bisa hidup dalam kenikmatan di masa depan. Tidak khawatir dengan kerusakan alam, bencana alam dan lain sebagainya. Memang ada pernyataan bahwa kiamat sudah dekat. Alam ini semakin lama semakin hancur. Memang seperti itu. Ada. Tapi bukan berarti kita harus membiarkan itu terjadi dengan sendirinya.
kita manusia dibekali pikiran, akal, dan berbagai macam ilmu, kita bisa berbuat sesuatu yang lebih, sesuatu untuk mencegah atau istilah meminimalisir bencana-bencana tersebut. Kita bisa mencegah atau meminimalisir dampak yang mengerikan dari kerusakan alam ini. Tidakkah Anda ingin anak cucu generasi penerus Anda hidup dalam kenikmatan, hidup dengan bahagia, bisa menikmati pepohonan, gunung, danau, laut, dan lain sebagainya? Daripada mereka nanti menikmati tumpukan sampah, kemudian banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebuah fakta bahwa ilmuwan di seluruh dunia, di berbagai penjuru dunia telah membuat simulasi mengenai keadaan masa depan, keadaan kehidupan di bumi ini, bumi yang kita pijak sekarang. Mungkin itu termasuk di daerah rumah Anda tinggal atau berkegiatan dimanapun Anda berada. Ilmuwan-ilmuwan tersebut telah membuat simulasi bahwa betapa mengerikannya keadaan kehidupan di bumi pada masa depan jika kita tidak berbuat sesuatu untuk melestarikan alam, menyembuhkan dunia ini. Simulasi tersebut tidak dibuat untuk menakut-nakuti. Memang menakutkan, tapi tidak dibuat untuk menakut-nakuti. Sebagai bahan acuan, pemicu bagi kita untuk melakukan sesuatu, gerakan, lestarikan lingkungan, selamatkan lingkungan, sembuhkan dunia ini. Jadi jangan hanya memikirkan diri kita, jangan hanya memikirkan kenikmatan yang kita rasakan, keinginan kita semata, tapi juga masa depan penerus kita. Karena apapun yang terjadi di masa depan, apapun yang terjadi pada penerus kita, kitalah yang akan bertanggung jawab. Sejarah akan menuntut kita untuk bertanggung jawab. Seperti itu, Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Maka dari itu, mulai dari sekarang, tumbuhkan niat untuk melestarikan lingkungan, alam, sekitar kita. Mulai dari hal terkecil, tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan di mana tempat kita tinggal. Kemudian baru kita mengajak orang untuk berbuat sesuatu yang lebih baik terhadap lingkungan, menjaga lingkungan. Banyak gerakan-gerakan di luar sana yang sudah menggemborkan tentang aksi untuk penyelamatan lingkungan, baik itu pantai, mangrove, hutan, dan lain sebagainya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan tersebut dan mengharapkan lebih dari masyarakat, seluruh masyarakat. Bukan hanya dari sivitas akademika, tapi dari orang-orang semuanya, tidak tergolong dari mana mereka, tidak tergolong daerah, umur, pekerjaan, apapun. Semuanya memiliki tanggung jawab untuk melestarikan alam ini. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pada kesempatan hari ini itulah yang bisa saya sampaikan kepada Anda sebagai pengingat bahwa kita hidup dalam kenikmatan saat ini, namun sesungguhnya kita dihadapkan akan potensi dampak mengerikan dari apa yang telah kita nikmati sekarang ini. Bencana-bencana, kerusakan alam, dan lain sebagainya. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, pikirkanlah generasi penerus kita, pikirkanlah alam kita, bumi kita, Ibu Pertiwi ini, yang sedang meronta-ronta, menangis karena perlakuan kita sendiri. Mari kita harmonis dengan alam. Mari kita sembuhkan dunia ini. Tunjukkan bahwa kita bisa. Buktikan kalau kita memang mau menyelamatkan generasi penerus kita. Apabila Anda tidak terlalu memikirkan generasi penerus orang lain atau seluruh masyarakat, kebaikan bumi ini, hanya pikirkanlah generasi penerus kita nanti, anak cucu kita, keluarga kita dulu. Nanti itu akan berdampak kepada seluruh masyarakat di dunia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kesempatan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.